Pelajaran Sekolah Sabat 4 Juli 2025. Pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, Musa, dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 282 sampai 297 yang akan memberi Anda wawasan yang signifikan ke dalam bagian yang dipelajari dari teks Alkitab untuk pekan ini. Teks Alkitab menyatakan bahwa bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Raja Mesir kepada mereka. Tetapi mereka menyelamatkan anak-anak laki-laki itu hidup-hidup. Keluaran 1 ayat 17. Ellen G. White dengan tepat mengomentari kesetiaan para bidan dan pengharapan mesianik. Perintah telah dikeluarkan kepada kaum wanita yang pekerjaannya memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakannya, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki orang Ibrani pada waktu dilahirkan. Setan sendirilah penggerak rencana ini. Ia mengetahui bahwa seorang penebus akan bangkit dari antara orang Israel, dan dengan mendorong raja untuk membinasakan anak-anak Ibrani itu, ia mengharapkan akan dapat menggagalkan rencana ilahi. Tetapi perempuan-perempuan itu takut akan Allah dan tidak berani melaksanakan perintah yang kejam itu. Tuhan berkenan atas sikap mereka itu, dan Ia telah menjadikan mereka makmur. Kabar baiknya dari semua ini adalah, terlepas dari rencana iblis, Allah mengalahkannya, dan Dia menggunakan orang-orang yang setia untuk menggagalkan musuh. Kita memang hidup di wilayah musuh kita yang disebut Yesus sebagai penguasa atau penghulu dunia ini. Efesus 2 ayat 2, Yohanes 14 ayat 30. Iblis merebut posisi ini dari Adam, tetapi Yesus Kristus mengalahkannya dalam kehidupannya dan melalui kematiannya di kayu salib. Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yohanes 19 ayat 30, Ibrani 2 ayat 14. Meskipun iblis masih hidup dan aktif, seperti yang dinyatakan dalam usahanya untuk membunuh anak-anak itu, namun kematiannya sudah pasti. Kabar baiknya adalah bahwa kesulitan hidup dapat diatasi dengan kasih karunia Allah. Filipi 4 ayat 13. Kasih karunia itu adalah satu-satunya harapan kita. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, mengapa Allah mengizinkan orang Ibrani tinggal di Mesir dan ditindas? Mengapa butuh waktu yang begitu lama bagi Allah untuk turun tangan atas nama mereka? Ingatlah juga bahwa setiap orang hanya menderita selama ia masih hidup. Artinya, masa penderitaan bangsa itu sangat panjang, tetapi setiap orang hanya menderita selama orang itu hidup. Mengapa membuat pembedaan ini penting dalam upaya memahami penderitaan manusia secara umum? Pertanyaan yang kedua untuk didiskusi, pikirkanlah pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana Allah dapat menggunakan tindakan Musa yang pemarah untuk membunuh orang Mesir itu. Seandainya dia tidak melakukannya, apakah itu berarti bangsa Ibrani pada akhirnya tidak akan melarikan diri dari Mesir? Jelaskan alasan Anda. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat 4 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.